Sari si tupai ekor panjang dan misteri biji kenari. Di tengah hutan rimba ceria, tinggallah seekor tupai mungil nan lincah bernama Sari. Ia dikenal karena ekornya yang panjang dan mengembang seperti kipas. Juga kecerdasannya dalam menyimpan biji kenari untuk musim hujan. Dengan hati yang riang dan gembira, setiap pagi, Sari melompat dari dahan ke dahan dengan cekatan. Ia mengumpulkan satu persatu kacang kenari favoritnya. Ia menyimpan biji kenari di tempat-tempat rahasia, di lubang pohon, di bawah akar, bahkan di balik batu besar. Jika hujan datang dan makanan sulit, aku masih punya cadangan, gumamnya sambil tersenyum bangga di depan tumpukan makanan yang telah ia simpan. Dirasa sudah cukup, Sari meninggalkan tempat persembunyian makanannya dengan hati tenang. Tapi suatu pagi, Sari terkejut. Satu demi satu biji kenari yang ia simpan hilang. Sari merasa bingung karena selama ini tempat persembunyian tersebut aman-aman saja. Sari tidak pernah menaruh curiga kepada siapapun. Mungkin aku lupa tidak mengisinya dengan penuh, gumam Sari kala itu. Hingga suatu hari, Sari datang ke tempat ia menyimpan makanannya. Tidak mungkin aku lupa tempatnya, katanya cemas sambil memeriksa lubang di pohon cemara. Di lubang lain, hanya ada dedaunan kering. Siapa yang mengambilnya? Pikir Sari. Yang tersisa hanya lubang kosong tanpa satu makanan pun. Sari menatapnya dengan sedih. Kemana perginya makananku yang selama ini aku kumpulkan? Ucap Sari lesu. Aku harus bertindak. Aku akan melakukan penyelidikan. Sari mengenakan ikat kepala daun tanda bahwa ia sedang dalam mode detektif. Ia mulai mengamati jejak-jejak di tanah. Ini bukan jejak kelinci, terlalu kecil untuk beruang, dan bukan bekas cakaran. Ia memanjat pohon tertinggi dan melihat dengan cermat. Ia tak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Akhirnya, Sari memutuskan untuk berpindah ke ranting lainnya. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seekor tikus tanah sedang menggali di dekat salah satu tempat penyimpanan kenarinya. Sari melompat turun dengan cepat. Ia pun langsung menghampiri tikus tanah dan berkata, "Ruru, kamu ambil biji kenariku ya?" Ruru yang terkejut dengan kedatangan Sari, tiba-tiba ia merasa sangat takut. Ruru yang terlihat malu, mengangguk. "Maaf, Sari, aku tak punya cukup makanan. Aku tidak bermaksud mencuri, hanya meminjam." Sari terlihat sangat marah hingga membuat Ruru ketakutan. Hingga akhirnya Sari terdiam. Ia ingat bagaimana dulu saat kecil. Ia pernah juga kelaparan karena tak punya persediaan. "Maafkan aku Sari, sudah lancang meminta makananmu tanpa izin dahulu kepadamu." Dengan sebuah senyuman Sari berkata, "Ruru, aku tidak marah. Tapi kita bisa cari jalan yang lebih baik. Mulai sekarang, ayo kita buat gudang makanan bersama. Dan ingat jangan mengulangi perbuatan burukmu lagi," ajak Sari. Mereka berdua pun berjabat tangan tanda, saling memaafkan. Mereka pun bekerja sama membangun lumbung kecil dari ranting dan daun besar. Hingga jadilah sebuah gudang kecil namun muat untuk menyimpan berbagai macam persediaan makanan. Mereka berdua setiap hari mengumpulkan buah dan berbagai jenis makanan yang bisa ia simpan untuk musim hujan. Semua hewan boleh menaruh persediaan di sana dan boleh mengambil saat benar-benar butuh. "Ruru, bagaimana rasanya kerjasama? Enak bukan?" tanya Sari sambil mengumpulkan kacang kenari. "Iya, pekerjaan Jeti lebih mudah dan terasa ringan. Ini semua berkat kebaikan hati kamu Sari," jawab Ruru dengan senang. "Sari, aku izin menyimpan makananku di gudangmu ya. Aku tidak punya lumbung persediaan," ucap gagak hitam sambil membawa jamur di mulutnya. "Bawa saja kemari, gudang ini bebas kalian gunakan. Namun, ingat kalian jangan curang dan harus tetap saling membantu satu sama lain jika ada yang membutuhkan," ucap Sari dengan bijak. Hari demi hari, gudang itu makin penuh. Ada kacang, buah kering, kenari, dan berbagai jenis makanan lainnya. Musim hujan pun datang. Angin bertiup dan pohon-pohon basah kuyup. Tapi Sari dan Ruru tidak khawatir. Mereka duduk di bawah atap daun sambil menikmati biji kenari panggang. Sari tersenyum. "Kadang, biji yang kita simpan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menumbuhkan kebaikan bersama." Dan sejak hari itu, Sari bukan hanya dikenal sebagai si tupai penyimpan biji,
tapi juga sebagai tupai penjaga persahabatan.